Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Kami puji, kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan, sebab Engkau telah mengerjakan segala hal yang terbaik kepada kami. Kami bersyukur karena perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Mohon kiranya mencurahkan segala berkat-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 141 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Pemazmur menceritakan tentang kehidupannya di tengah-tengah orang fasik. Bagaimana ia harus bersikap, bagaimana ia harus berperilaku, bagaimana dia harus menyatakan dirinya kepada orang-orang yang demikian. Satu hal yang sangat perlu, satu hal yang sangat penting menjadi pengajaran bagi kita. Meskipun kita tinggal di tengah-tengah orang fasik, orang-orang yang tidak berkenan, orang-orang yang menentang kebenaran sekalipun, kita tidak boleh terpengaruh oleh mereka. Tetapi kita harus tetap berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Karenanya ketika pemazmur berkata dalam ayat 5, janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku, sungguh aku telah berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Pemazmur berdoa kepada Allah untuk orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan, yaitu orang fasik, supaya semua diselesaikan oleh Tuhan. Inilah pergumulan hidup yang berat bagi pemazmur, melihat situasi dan kondisi yang terjadi dalam lingkungannya. Ada satu pergumulan, ada satu beban yang berat tentang di mana dia hidup dan tinggal. Beban inilah Bapak Ibu Saudara yang harus juga kita kenakan dalam hidup kita ini. Bagaimana lingkungan, bagaimana keberadaan lingkungan kita harus menjadi pergumulan kita, paling tidak menjadi bagian doa kita kepada Tuhan. Agar lingkungan kita menjadi lingkungan yang terberkati. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Pemazmur berdoa agar ketika mereka diperhadapkan kepada hakim-hakim, kepada pengadilan-pengadilan, maka dalam situasi itu pun perkataan dari pemazmur tetap rasanya manis di tengah-tengah mereka, tidak menjatuhkan. Sulit memang Bapak Ibu Saudara membawa diri dalam situasi yang seperti ini. Ketika musuh, ketika orang benar berada dalam penghakiman, maka kita sebagai orang benar menurut konsep daripada pemazmur, kata-kata kita ketika kita dipanggil menjadi saksi harus tetap menunjukkan kredibilitas, atau kata-kata kita harus menyenangkan bagi mereka. Meskipun mungkin di dalam hati menyakitkan karena kita diperlakukan tidak adil, tetapi di hadapan penguasa, di hadapan pengadilan, perkataan-perkataan harus tetap menyenangkan. Ayat 7, seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di dalam dunia orang mati. Akhir dari seluruh perjalanan orang-orang fasik
adalah kehancuran. Karenanya Bapak Ibu Saudara, jangan kita bangga, jangan kita merasa hebat ketika kita memiliki kekuasaan untuk melakukan sebuah kejahatan. Itu semua akan berakhir kepada kehancuran dan kesedihan. Karenanya sebagai umat-umat Allah, mari kita tampil beda. Tetap berdiri kokoh di atas dasar firman Tuhan. Karena disitulah sebenarnya kehendak Tuhan harus tetap dinyatakan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.